Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya saat siang hari ini? Kakak percaya kita dalam keadaan sehat, amin? Amin ya. Kalau kita sudah memuji Tuhan, kita mau ambil bagian yang terbaik di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil Alkitab kita ya, kita nanti buka Alkitab kita bersama-sama. Nah, kita mau berdoa dulu terlebih dahulu ya. Adik-adik di rumah ambil sikap berdoa, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ayo berdoa adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan saat siang hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur berpenyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami sudah memuji Tuhan, biarlah Tuhan dari pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan Bapak. Kalau sebentar Bapak kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara, Engkau uraikan firman-Mu, biar kami Tuhan mengerti akan firman-Mu, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami, ini hidup kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang di rumah, kalau kakak boleh ingatkan sedikit ya, kalau 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kakak bagikan firman bagaimana kita itu menjadi seorang yang berhasil, bagaimana kita itu menjadi seorang yang sukses di hadapan Tuhan. Nah, kalau saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang anak muda ataupun yang muda yang jadi teladan. Adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah, apa iya ya anak muda bisa menjadi teladan? Tapi kalau firman Tuhan katakan anak muda itu boleh menjadi teladan. Itu dalam buka kitab kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, itu kakak ambil tema yang muda yang jadi teladan. Nah, apa sih kira-kira pengertian daripada teladan itu? Nah, kalau kakak boleh baca, kalau kakak boleh lihat, kakak boleh bagikan bahwa arti daripada teladan itu adalah sikap dan sifat yang baik, yang patut ditiru, yang patut dicontoh. Nah, itu pengertian dari teladan itu sendiri. Nah, di dalam pembacaan kita adalah bahwa dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, dikatakan firman Tuhan bunyinya begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, tadi kakak sudah bilang apakah bisa kira-kira orang muda itu, orang yang masih muda itu jadi teladan? Bukankah orang muda itu belum berpengalaman? Nah, bukankah orang muda itu masih sedikit pengetahuan dibandingkan dengan orang tua? Tapi di sini firman Tuhan katakan, jadilah teladan. Jadilah itu berarti merupakan suatu perintah. Ya kan, jadilah teladan itu kata perintah. Itu merupakan kata kerja. Berarti kata kerja itu harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan pada saat ini juga. Tidak menunggu nanti, tidak menunggu kalau ada mood lah ya. Kalau saya lagi senang lah, saya bisa lakukan. Tidak. Tapi di sini dikatakan bahwa jadilah teladan. Kata kerja kan, dikerjakan hari ini juga. Nah, adik-adik yang di rumah saat ini kakak percaya bahwa ketika kita diberi kesempatan, ketika kita diberi waktu, berarti ada maunya Tuhan, ada kerinduan Tuhan buat kita. Nah, di sini dikatakan bahwa 1 Timotius 4 ini, si Timotius ini adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menginginkan anak rohaninya ini, anak Timotiusnya ini yang masih muda ini menjadi berkat, menjadi teladan walaupun dia masih muda. Iya kan? Nah, kakak tadi bilang, apakah iya anak muda itu sudah bisa kira-kira menjadi teladan? Ya kan? Sedangkan dia belum berpengalaman, belum banyak pengetahuan dibandingkan orang dewasa. Tapi di sini adalah Tuhan mau supaya setiap orang-orang muda mau menjadi dan bisa menjadi berkat. Mengapa kita harus menjadi teladan? Walaupun di usia kita masih muda, mengapa kita harus menjadi teladan? Supaya kita tidak diremehkan oleh orang lain. Ya kan? Sekalipun kita masih muda, kita harus bisa beri contoh kepada orang lain. Sekalipun kita masih muda, kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu
tidak beda jauh ataupun bisa. Karena dengan apa? Sikap kita, perkataan kita, ya kan? Pertama dikatakan jadilah teladan dalam setiap perkataan. Ada yang di rumah, coba kadang-kadang ada yang di rumah, kadang-kadang kita dalam perkataan kita suka ceplas-ceplos kan. Perkataan kita perkataan yang mungkin menyakiti hati orang, ya kan? Perkataan yang mungkin tadinya bercanda, bagi dia bercanda, menurut dia bercanda, tapi bagi orang lain kan kita tidak tahu, mungkin orang lain tersakiti oleh perkataan kita, ya kan? Tapi di sini dikatakan bahwa sebagai anak muda, sebagai anak remaja, teman-teman adik-adik yang di rumah, firman Tuhan ingatkan bahwa kita harus menjadi teladan pertama lewat apa? Lewat perkataan kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Biarlah perkataan kita perkataan yang baik, yang bijak, ya kan? Perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, jangan perkataan yang mungkin membuat orang jatuh, ya kan, menjatuhkan orang lain. Bisa melalui perkataan kita orang lain mundur, ya kan? Bisa melalui perkataan kita orang lain sakit hati, ya kan? Nah, di sini firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita menjadi teladan lewat apa? Pertama lewat perkataan kita. Yang kedua adalah bahwa selain dari perkataan kita, yang kedua adalah dalam tingkah laku kita, dalam tingkah lakumu, ya kan? Tingkah laku itu adalah sikap kita, ya kan? Sikap yang keseharian kita itu apakah sopan, itu merupakan tingkah laku. Perbuatan kita, sikap kita terhadap orang lain, terhadap orang tua, ya kan? Apakah sikap kita sudah sopan? Nah, di sini diingatkan bahwa kita harus menjaga sikap kita supaya kita menjadi teladan walaupun kita masih muda. Yang ketiga adalah dalam kasihmu, ya kan? Dalam kasih kita kepada Tuhan, ya kan? Kasih itu apa sih? Perasaan sayang, perasaan cinta kasih kita kepada Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kasihilah sama manusia, ya kan? Kasihilah musuhmu, ya kan? Kasihilah pertama Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya kan, itu merupakan kasih. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita anak muda harus menunjukkan supaya kita menjadi teladan dalam lingkup kasih. Ya kan, kasih itu adalah panjang sabar, ya kan, termasuk daripada buah-buah roh. Nah, itu Tuhan inginkan, Tuhan mau lewat Rasul Paulus, Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi teladan. Yang ketiga lewat kasih kita kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan bahwa selain di dalam kasih kita, juga dalam kesetiaanmu. Nah, kesetiaan itu apa sih teman-teman? Kalau kesetiaan itu kakak boleh bagikan adalah dia tetap bertahan, ya kan? Tidak berubah. Itu arti daripada kesetiaan. Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan, pengeringan kita kepada Tuhan tidak pernah akan berubah. Tidak pernah berubah. Itu akan kita tetap untuk selama-lamanya, walaupun mungkin dalam keadaan susah, ya kan? Walaupun dalam keadaan senang, kita harus tetap setia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau nanti sudah dewasa, ya, adik-adik di rumah nanti, adakah nanti ketika sudah dewasa, sudah mau menikah, mungkin kan memilih pasangan hidup gitu kan. Mungkin kalau mendapat pasangan hidup yang di luar seiman kan, jangan ya adik-adik di rumah ya. Tapi di sini kakak ingatkan kita harus tetap setia, ya kan? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita itu harus tetap bertahan, tidak goyah. Itu arti daripada setia, ya kan? Ada lagunya, setia sampai mati. Amin. Haleluya. Kita harus setia sampai mati, sampai Tuhan menjemput kita. Kita percaya kita harus tetap mengiring kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau, bahwa kita anak-anak muda harus bisa membuktikan itu supaya tidak dianggap remeh. Itu kan dia masih muda loh. Itu kan dia masih anak-anak, gitu kan. Bagaimana orang lain, bagaimana orang tua menilai kita, ya kan? Nah, kita buktikan dengan sikap kita yang baik, ya kan? Dengan sikap yang baik itulah maka kita akan dipercaya orang lain. Nah, apalagi yang kira-kira yang Tuhan mau supaya kita tidak dianggap rendah, tidak direndahkan karena kita masih muda. Nah, kita juga harus menjaga kesucianmu. Kesucian itu adalah bahwa
kemurnian hati. Jadi kesucian itu kita harus menjaga diri, menjauhkan diri dari dosa. Nah, banyak orang ya seringkali yang suci itu yang hamba-hamba Tuhan aja lah gitu kan. Bukan, ya kan? Yang suci itu hanya pengerja-pengerja aja lah gitu kan. Saya mah masih hidup di dunia. Memang hamba Tuhan juga hidup di dunia, pengerja-pengerja juga hidup di dunia, ya kan? Tetapi Tuhan mau kita harus boleh menjaga kesucian kita. Ya, jangan kita menjadi cemar oleh dunia ini, tapi kita boleh berubah oleh pembaharuan budi kita. Ya, ada firman Tuhan katakan kan, itu yang Tuhan mau, bahwa supaya kita tidak diremehkan, supaya kita tidak dianggap orang lain masih muda, ya kan? Memang masih muda, tapi melalui perkataan kita, kasih kita, tingkah laku kita, kesetiaan kita, ya kan? Dilihat. Nah, itulah tandanya bahwa kita boleh menjadi dewasa. Nah, itu firman Tuhan yang kakak bagikan, bahwa di dalam teladan, menjadi teladan, kita harus menjaga sikap kita yang baik di dalam Tuhan, ya kan? Janganlah dikatakan orang lain menganggap kamu remeh karena kamu masih muda, tapi kita harus tunjukkan bahwa walaupun kita masih muda, walaupun kita masih anak-anak sekolah minggu kan ya, tapi kita mau tunjukkan bahwa saya bisa karena apa? Perbuatan sikap yang baik yang patut ditiru dan dicontoh. Ya, firman Tuhan sampai di sini adik-adik di rumah, kakak merindukan bahwa kita mau walaupun kita masih anak-anak, walaupun kita masih muda, kita menjadi teladan di lingkungan kita, di gereja, di sekolah, di tempat bermain kita bisa menjadi berkat. Ada amin, haleluya. Iya, puji Tuhan, inilah kakak yang mau bagikan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk tetap terus giat dalam Tuhan, untuk tetap setia mengiring melayani Tuhan. Sampai sini firman Tuhan. Saya tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan saat siang hari ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, ada anak sekolah minggu yang masih muda, biarlah kami boleh menjadi teladan. Walaupun kami masih muda, biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, tengah-tengah gereja, tengah-tengah permainan kami ataupun sekolah kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami di rumah dalam studi belajar mereka. Karena kasih setia Tuhan, hikmat marifat yang daripada Tuhan, kepandaian yang daripada Tuhan ada senantiasa buat adik-adik kami di rumah, buat orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka tidak salah menurut firman Tuhan. Karena Tuhan tolong bela dan campur tangan. Terima kasih Bapak yang baik untuk GS yang mengambil alih dalam rekaman Tuhan yang berkati pergumulan kami, masa depan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sepanjang minggu ini juga Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Ampuni Tuhan dosa kekurangan kami Tuhan, supaya kami boleh melayani di dalam doa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Bye bye. Shalom.